Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Septi Widiatiningsi NPM 19010111148 kelas E semester 4, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang fikih munakahat guna memenuhi tugas ujian tengah semester UTS mata kuliah fikih munakahat dosen pengampu Bapak Muhammad Ali. Di sini saya akan menyampaikan 7 materi. Yang pertama yaitu kenapa harus menikah. Yang kedua konsep peminangan kafaah dalam Islam. Yang ketiga syarat dan rukun pernikahan. Yang keempat akad nikah dalam Islam. Yang kelima wali dan saksi dalam pernikahan. Yang keenam, kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Yang ketujuh yaitu poligami. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama yaitu kenapa harus menikah. Nikah atau perkawinan itu sendiri merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya dan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Manusia dianjurkan untuk menikah karena menikah itu sendiri guna menjaga pandangan yang salah dan menjaga syahwat maupun melindungi syahwat. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun, yang artinya dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Menurut riwayat lain dari Sa'id Hilal Al-Laits, menikahlah kamu sekalian agar menjadi banyak, karena aku bangga umatku lebih banyak dari yang terdahulu, dengan alasan Al-Quran dan hadis Rasul bahwasanya manusia dianjurkan untuk menikah karena menikah itu menjaga pandangan mata yang salah dan melindungi syahwat. Ta'rif pernikahan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan mahram maupun bukan muhrim sebelumnya. Jadi hukum asal nikah atau hukum asal muasal nikah itu sendiri yaitu jais ataupun diperbolehkan. Secara rinci, jumhur ulama menyatakan bahwasanya hukum pernikahan diantaranya yaitu yang pertama wajib. Wajib di sini yang dimaksud yaitu bagi orang-orang yang telah pantas menikah serta berkeinginan untuk menikah maupun sudah mampu memberi nafkah bagi seorang suami, serta kemudian ia takut apabila nantinya terjerumus ke dalam perbuatan zina. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah yang di sini dimaksudkan bagi orang yang mempunyai hasrat menikah dan mampu tapi masih menjaga diri dari terjerumus kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukum menikah baginya yaitu mustahab maupun sunnah. Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Suwaid, yaitu hanya ada 2 alasan yang menghalangi suatu pernikahan. Yang pertama yaitu tidak mampu, yang kedua yaitu suka bermaksiat. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ibadah seorang sulit akan sempurna kecuali apabila telah menikah. Yang ketiga yaitu haram. Haram di sini dimaksudkan bagi orang yang tidak mampu memenuhi hak istri, baik hubungan seks maupun nafkah karena tidak mampu sedangkan hasrat melakukannya cukup besar. Selanjutnya yaitu makruh. Makruh di sini dimaksudkan yaitu
bagi orang yang tidak sanggup memenuhi hak istri, baik hubungan seks maupun nafkah, tapi tidak membahayakan wanita dan tidak memiliki dorongan nafsu yang kuat untuk melakukan hubungan seks. Kemudian mubah. Mubah yang di sini yang dimaksudkan yaitu apabila semua dorongan maupun halangan yang sudah saya sampaikan tadi tidak ada. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu konsep peminangan kafaah dalam Islam. Penyampaian kehendak untuk menikah seseorang itu disebut dengan khitbah, atau yang dalam bahasa Melayu disebut peminangan. Khitbah itu sendiri merupakan perantara untuk mengetahui keadaan dari perempuan yang akan dinikahi agar laki-laki yang akan menikah itu menjadi tenang. Macam-macam khitbah yaitu yang pertama, khitbah yang diperbolehkan. Khitbah yang diperbolehkan yaitu khitbah yang memenuhi dua syarat, yaitu seorang wanita yang baik untuk diakad nikahi dan seorang wanita yang belum terpinang. Yang kedua yaitu khitbah yang diharamkan. Maksud dari khitbah yang diharamkan itu yaitu haram peminangan seorang wanita dalam masa iddah dan kemudian meminang seorang wanita yang masih dalam pinangan orang lain. Melihat wanita yang akan dikhitbah, syariat Islam memperbolehkan seorang laki-laki memandang wanita yang ingin dinikahi, bahkan dianjurkan dan disunahkan. Mayoritas fuqaha seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwasanya anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Materi yang selanjutnya yaitu materi yang ketiga, syarat dan rukun pernikahan. Rukun nikah itu sendiri terdiri dari suami, istri, wali, dua orang saksi, ijab dan qabul. Syarat yang harus dipenuhi atas kelima rukun tersebut yang pertama yaitu suami. Seorang suami maupun calon suami setidaknya harus memenuhi 6 syarat. Yang pertama yaitu tidak dalam keadaan ihram, baik haji maupun umroh maupun keduanya. Yang kedua yaitu kehendak sendiri. Maka tidak sah jika dalam suatu pernikahan tersebut seorang calon suami dalam keadaan paksaan maupun terpaksa. Yang ketiga yaitu jelas orangnya. Maksudnya di sini yaitu tidak sah jika seorang wali mengakadkan, contohnya seperti saya nikahkan putri saya dengan di antara kalian berdua. Kemudian mereka berdua melaksanakan qabul. Maka tidak jelas seorang wali tersebut menikahkan siapa. Kemudian si calon suami harus mengetahui nama calon istri beserta nasabnya. Kemudian si calon suami harus jelas kelaki-lakiannya. Maka tidak sah jika seorang calon suami memiliki dua kelamin. Yang terakhir yaitu seorang suami tidak ada hubungan mahram terhadap calon istrinya. Yang kedua yaitu istri. Istri di sini memiliki 4 syarat. Yang pertama yaitu tidak dalam keadaan ihram sama seperti syarat dari suami tadi. Kemudian jika sedang keadaan ihram maka harus menunggu. Yang kedua yaitu ditentukan secara jelas sosoknya. Siapa yang akan menikah? Nah, yang ketiga, seorang calon istri tidak menjadi istri orang lain ataupun sedang dalam keadaan masa iddah. Yang keempat yaitu jelas perempuannya. Kemudian wali nikah. Di sini wali nikah memiliki 8 syarat. Yang pertama yaitu kehendak sendiri, yang kedua merdeka, yang ketiga laki-laki, yang keempat taklid balik maupun berakal, yang kelima tidak pernah melakukan dosa besar atau disebut dengan fasik, selanjutnya tidak memiliki penyakit pikun,
kemudian tidak dalam keadaan ihram. Nah, yang terakhir yaitu beragama Islam. Dalam kitab Fathul Qorib juga sama dengan syarat seorang saksi dari syarat wali nikah itu hampir sama dengan syarat seorang saksi, tapi ada penambahan yaitu seorang saksi harus bisa ataupun dapat berbicara, mendengar, melihat, serta saksi bukan seorang dari di antara wali. Kemudian yaitu ijab dan qabul. Ijab dan qabul di sini sama dengan ijab qabul jual beli. Namun dalam ijab dan qabul yang dimaksudkan di sini yaitu antara ijab dan qabul tidak terpisah, tidak boleh digantung, tidak dibatasi waktu, antara ijab dan qabul harus sesuai serta menggunakan kata-kata yang tegas. Materi yang selanjutnya yaitu materi yang keempat, yaitu tentang akad nikah dalam Islam. Ada 5 hal yang perlu dipahami dalam pernikahan Islam. Yang pertama yaitu tidak ada ataupun tidak diperbolehkan adanya pelanggaran agama. Yang dimaksudkan di sini yaitu menikah itu sendiri merupakan suatu ibadah. Dan janganlah kita memulai pernikahan tersebut dengan suatu hal yang haram maupun suatu hal yang dosa. Yang kedua yaitu harus ada walinya perempuan. Maka tidak sah jika suatu pernikahan tanpa adanya wali dari pihak perempuan. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya wanita manapun yang coba-coba menikahkan dirinya sendiri tanpa izin dari walinya, maka pernikahan tersebut batal. Yang ketiga yaitu harus ada mahar. Untuk syahnya suatu pernikahan diharuskan adanya mahar. Sabda Nabi SAW yang artinya wanita yang banyak berkahnya yaitu wanita yang paling sedikit maharnya. Kemudian adanya 2 orang saksi dan yang terakhir yaitu diiklankan. Maksud diiklankan di sini yaitu kita mengundang orang-orang terdekat ataupun orang-orang sekitar seperti tetangga. Sesuai dengan sabda Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf, beliau menikah tetapi Nabi SAW tidak diundang. Maka kata-kata Nabi yaitu iklankanlah pernikahanmu walau hanya dengan 1 ekor kambing saja. Selanjutnya yaitu materi yang kelima, materi tentang wali dan saksi pernikahan. Yang dapat menjadi wali diantaranya yaitu ayahnya, kemudian kakeknya atau ayah dari ayahnya sampai terus ke atas, kemudian saudara laki-laki sekandung, seayah maupun seibu, kemudian saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, baik sekandung maupun seayah saja, anak laki-lakinya, cucunya terus ke bawah, kemudian paman, saudara kandung dari ayah, kemudian paman dari saudaranya dengan seayah ataupun ayahnya, anak laki-laki dari paman sekandung dengan ayah atau hanya seayah dengan ayahnya saja, laki-laki terdekat dari saudaranya yang masih memiliki garis ahli warisnya, kemudian majikan yang telah memerdekakannya, kemudian yang terakhir yaitu orang yang berkuasa ataupun orang yang dapat dipercayainya ataupun disebut dengan hakim. Kemudian yaitu syarat wajib wali nikah. Syarat wajib wali nikah diantaranya yaitu balik, lelaki, merdeka dan bukan seorang budak, kemudian sama agamanya. Jadi tidak diperbolehkan jika wali itu memiliki perbedaan agama dari kita. Dan kemudian yaitu wali menikah bisa menilai calon suami anaknya. Nah, tidak diperbolehkan jika seorang wali menikah itu
tidak bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk untuk dinikahkan kepada anaknya. Nah, jadi wali nikah itu harus bisa memilih atau memahami kesolehan dari calon suami anaknya. Nah, selanjutnya yaitu bisa diterima persaksiannya, bukan orang fasik maupun bukan seorang pendusta. Kemudian syarat dari saksi. Dalam kitab Fathul Qorib, syarat dari saksi pernikahan itu hampir sama dengan wali nikah, namun ada sedikit penambahan, yaitu saksi harus bisa berbicara, mendengar, melihat, serta saksi bukan dari seorang di antara wali. Selanjutnya yaitu materi yang keenam, materi tentang kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Mahar itu sendiri merupakan suatu bayaran dalam akad muwaddoh atau timbal balik sehingga boleh disegerakan ataupun ditunda. Menikah dengan mahar terutang itu sendiri juga diperbolehkan dalam Islam. Mahar pernikahan boleh dibayarkan tunai, juga dibolehkan dibayarkan secara bertahap ataupun tidak tunai. Ibnu Qodamah menyatakan bahwasanya mahar boleh disegerakan dan boleh ditunda. Ketika masyarakat menikah dengan mahar tertunda, maka dituliskan dengan mahar tertunda. Maka bukti tertulis ini menjadi dasar mahar terutang dan bahwa wanita tersebut adalah istrinya. Kemudian Imam Ibnu Bas menyatakan teknis pembayaran mahar sesuai dengan permasalahan itu kembali lagi kepada kesepakatan suami istri ataupun kesepakatan dari pihak suami kepada pihak dari wali istri. Kemudian pemberian mahar pada pernikahan itu sendiri dalam Islam tidak dibatasi, namun harus sesuai dengan kemampuan dari pihak laki-laki yang akan dinikahi. Mahar yang baik itu sendiri mahar yang tidak memberatkan terhadap pihak manapun. Jadi sebaik-baiknya kita sebagai wanita yaitu mahar kita harus sesuai dengan kemampuan suami kita nantinya. Jadi kita tidak boleh memberatkan suatu mahar tersebut. Oke, materi yang terakhir yaitu materi yang ketujuh yaitu tentang poligami. Definisi poligami. Poligami menurut istilah yaitu berasal dari kata ta'addud az-zaujat yang berarti seorang laki-laki yang dapat menikahi seorang wanita sebanyak 4 kali jika ia nantinya dapat berlaku adil kepada setiap istri-istrinya. Poligami itu sendiri harus mempunyai tujuan. Dan kita sebagai wanita itu tidak boleh menjadi anti poligami. Anti poligami itu sendiri melanggar syariat dan bermain poligami itu juga melanggar syariat. Nah, jika seorang suami tidak memungkinkan untuk berpoligami, maka tidak usah. Karena poligami itu sendiri merupakan sunnah. Kita tidak boleh menerjemahkan atau mensalahartikan kata sunnah dalam poligami ini sendiri. Sunnah yang di sini yang dimaksud yaitu sunnah tersebut sunnah bagi Nabi, karena Nabi menikah bukan untuk menuruti hawa nafsunya, tetapi Nabi itu menikah karena diperintah. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, salah ucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.